就讲啊，这个人应该要死掉了，怎么还没有死？真记得。Jadi Abraham Sesung ini dia kan pingsan, tentu nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Ternyata dia bisa dengar. Sehingga satu waktu ya setelah sehari atau 2 hari dia bisa siuman, dia dengar bahwa suster kepala di lantai tersebut malam hari kan dia mesti namanya aplusan, ganti shift gitu. Jadi suster kepala yang tugas malam itu datang, dia yang siang sampai malam itu selesai. Waktu pindah tugas itu kasih tahu di sini ada pasien ini. Dan salah satunya adalah ini Abraham Sesung. Karena sudah, kalau di sini ada yang nama Abraham, jangan tersinggung, bukan Anda saya maksud, tapi Abraham yang di Kuala Lumpur itu. Dia karena angkanya trombosit gak bisa dihitung, itu dianggap adalah mendekati 0. Jadi suster kepala yang waktu terima ini Abraham Sesung masuk, dalam hati dia semua kasus yang trombositnya rendah dan habis gak bakalan ketolong. Jadi suster kepala waktu pindah shift serah terima kepada yang baru datang tengah malam itu, dia bilang, dan ada satu orang yang namanya ini belum mati. Itu tadi kita hitung trombosit itu udah habis. Kita heran kok dia masih belum mati sampai ngomong begitu. Dan yang bersangkutan yang masih hidup ya, tapi dia pingsan, dia dengar itu. Maka waktu dia siuman, dia ada kasih tahu sama keluarganya, saya dengar itu suster mana bilang saya masih belum mati. Jadi walaupun orang udah sakit berat, kita punya mulut harus hati-hati karena orang itu dengar sangat tidak nyaman. Oleh langsung怎么救回来？他们保持了，他会醒过来。他们的家人跟义工就去跟他调整，因为医生看血小板几乎是零，这个人呢应该没救了，也快死掉了，所以医生就会认为你们家人能够去看就赶快去看啊，去看的人每一个都有血肠升结，就跟他做啊，就救回来了。Jadi dalam kondisi trombosit sudah nggak bisa dihitung karena hampir 0, baik dokter maupun suster kepala dari pengalaman mereka sudah sampai di tingkat ini kayaknya nggak ketolong. Maka keluarga, saudara, teman-temannya mau datang silakan datang dah. Ini mungkin saat-saat terakhir daripada telat yang mau ngomong sesuatu. Ternyata orang yang datang semuanya adalah orang-orang di terapi center yang sudah terampil, yang sudah biasa menolong orang. Jadi giliran gantian tanpa berhenti 24 jam terapi dia. Akhirnya, 最后他血小板怎么会回升？你做了以后，血小板就会回升啊，做长生血。是不是输液还是输液归输液，你调整以后，血小板就会很快会回升的。 Jadi selama 24 jam orang-orang yang datang itu adalah kebanyakan bukan keluarganya, ya pasti saudara-saudara temennya yang di dalam terapi center yang biasa jadi relawan. Semuanya udah biasa terampil kalau orang yang menterapi. Jadi begitu walaupun trombosit sudah hampir 0, dia punya sistemnya itu bisa bertahan, energinya bisa jaga sampai dia tidak benar-benar habis. Ternyata kemudian tentu ada juga mungkin infus sudah pasti. Lalu apakah ada tambah darah apa enggak, saya nggak ingat ya, infus darah. Ternyata dia kemudian setahap demi setahap dia mulai pick up dan bisa sadar. 这个是属于18末的事情，你知道吗？是吧？讲给他们听的，包括副总统去看他，这个好，这哪里像生病？副总统也去看他。Nah, kemudian Surabaya ada satu kafe tentang jadi bos dari satu pabrik kopi itu paling besar di Indonesia. Tebak ada ya, saya nggak promosi dari merek. Bosnya ini dia memang udah punya kelainan darah udah lama. Terus setelah dokter manapun dia sudah pergi, semua dokter-dokter yang top di Tokyo, di Amerika, dia bilang lu sebut apa yang juga di Singapura, ahli darah, lu sebut aja apa yang saya belum pernah dapat. Ternyata hanya mungkin ada obat yang bagus bisa bantu dia naik sedikit, tapi itu pun sebulan 2 bulan kemudian turun lagi. Tapi setelah dia belajar langsung di Bandung,
Karena diajak orang, dia terapi, ternyata secara bertahap dia rajin meditasi sehari 2 kali. Itu because biasanya sibuk. Tapi karena nggak ada cara lain, semua dokter nggak bisa tolong dia. Ini dia coba-coba. Ternyata secara bertahap itu naik sampai akhirnya mencapai setelah setengah tahun lah, mencapai 4.000-an angka dari leukosit. Jadi leukosit count-nya itu darah putihnya orang normal antara 6.000 sampai 4.500 5.000. Dia akhirnya bisa mencapai 4.000, sudah dekat sama normal. Tapi selama 2-30 tahun itu angkanya rendah, tidak ada kelainan lagi. Nah, karena baik begitu, satu hari dia kena dengue, kena demam berdarah. Lalu kena demam berdarah, udah pasti dikirim ke rumah sakit, tentu kamar yang paling bagus. Kamar yang paling bagus, siapapun datang boleh, karena VVIP begitu. Banyak temannya datang, dia, bos, lu sakit apa? Dia bilang saya kena demam berdarah, tidak ada yang percaya. Kenapa? Karena tampangnya tidak seperti orang sakit dan tidak juga menderita. Kita kena demam berdarah biasanya lemes. Pagi sore itu, pagi kedinginan, pagi kepanasan, sore itu kedinginan. Saya dulu pernah kena juga. Jadi orang ini dia tidak kelihatan sakit, bisa temenin orang ngobrol. Jadi orang pikir ini bohongan kali ini kena demam berdarah. Padahal dia kena. Kenapa? Karena dia rajin meditasi dan juga mau terapi sendiri. 那一个老板啊，他先天白血球就不足。刚刚跟他们讲，有讲他本来认识长生仙，因为他的血液有一点那个异常，就是他白血球是2800，正常来讲要4000以上。 Jadi bos ini memang dari faktor kelahiran dia punya darah dan kelainan, leukositnya itu sekitar 2.800. Orang yang umum rata-rata yang normal 4.000 sampai 5.000. 他看遍了全世界的医生啊，没有一个医生，没有一种药可以让他白血球慢慢上升。 Semua dokter-dokter top ahli darah, ya hematologi di seluruh dunia, ini boleh bilang dia sudah lihat semua, tapi tidak ada obat yang bisa membereskan dia punya penyakit, akar penyakitnya. 那做了长生血，他的白血球就从2800到3000、3300、3600、4000、4000多，现在5000多，正常的。 Kemudian setelah belajar, Sansusie orang Surabaya datangnya ke Bandung. Lalu dia belajar, dia mau terapi sendiri, mau meditasi tiap hari 2 kali. Seperti tadi saya udah telanjur ceritain. Maka dia punya angka leukositnya itu, sel darah putihnya dari 2.800 naik menjadi 3.000. Terus setiap sebulan atau berapa diperiksa naik 10%, 33, 36, mendekati 4.000, sekarang udah di atas 4.000. Sudah dekat sama normal range. Jadi dia belum pernah dalam pengobatan cari dokter ahli manapun bisa hasilnya seperti itu. Karena tepuk tangan. Itu kopinya mungkin sering kita beli, kita minum nggak tahu. Itu bosnya. Kopi yang paling besar di Indonesia. 这个大老板啊，你们听听就好，不要讲。